Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Rahmat Rizkiansah SPD SAP MPD, moderator, serta teman-teman sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan materi. Adapun materi yang akan saya presentasikan hari ini yaitu tentang pengertian, jenis, dan bentuk proposisi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian proposisi. Menurut KBBI, proposisi merupakan sebuah ungkapan atau pernyataan yang dapat disangsikan, disangkal, atau diyakini, serta dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Proposisi sendiri terbentuk atas 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan kopula. Proposisi adalah uraian isi kalimat berdasarkan makna pernyataan sederhana yang senantiasa bisa menunjukkan antara benar atau salah, sehingga perihal ini berbeda dari kalimat lain yang tidak benar atau salah, seperti pertanyaan, perintah, dan seruan. Pengertian proposisi menurut para ahli. Yang pertama ada Gottlob Frege. Proposisi adalah akal sehat dari pernyataan yang berbeda dan terdiri dari makna subkomponen ditambah komposisinya. Yang kedua ada Glossary of Linguistic Terms. Definisi proposisi adalah bagian dari makna klausa atau kalimat yang tetap. Meskipun ada perubahan dalam hal seperti suara atau kekuatan ilokosi klausa. Sebuah proposisi mungkin terkait dengan unit lain dari jenisnya melalui hubungan interproposisional, seperti hubungan temporal dan hubungan logis. Yang terakhir ada dari Cambridge Dictionary, yaitu arti proposisi adalah pernyataan atau masalah yang harus dipecahkan atau dibuktikan benar atau tidaknya. Misalnya, teorema Pythagoras adalah proposisi matematis bahwa dalam setiap segitiga siku-siku, kuadrat pada sisi miring sama dengan jumlah kuadrat pada sisi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis proposisi. Proposisi dalam ilmu logika. Yang pertama ada berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi dua, yaitu proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Proposisi tunggal merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Misalnya, saya membaca atau adik bermain. Saya di sini sebagai subjek dan membacanya sebagai predikat. Yang kedua, proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan lebih dari satu predikat. Misalnya di sini Diana belajar matematika dan mendengarkan musik. Subjeknya di sini adalah Diana belajar matematika dan mendengarkan musik, yaitu predikatnya. Di sini ada dua, yaitu belajar matematika dan mendengarkan musik. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada proposisi kategorial dan proposisi kondisional. Proposisi kategorial adalah proposisi yang hubungan subjek dan predikatnya tidak memerlukan syarat apapun. Misalnya, semua orang akan mati atau semua makhluk hidup membutuhkan makan. Berarti di sini intinya semua orang itu akan mati, tidak ada memerlukan syarat apapun dan tidak ada pengecualian. Sama juga dengan semua makhluk hidup membutuhkan makan. Selanjutnya yaitu proposisi kondisional. Proposisi yang pada hubungan subjek dan predikatnya memerlukan syarat tertentu. Misalnya, jika hari ini mendung, maka akan turun hujan. Atau contoh lainnya, jika Dina bangun kesiangan, maka akan terlambat masuk ke sekolah. Dalam proposisi kondisional terbagi menjadi dua macam, yakni proposisi kondisional hipotesis dan proposisi kondisional disjungtif atau mempunyai dua pilihan alternatif.
Contohnya di sini, jika hari ini tidak hujan, dia pasti akan menepati janjinya. Berarti jika hujan, dia tidak akan menepati janjinya. Selanjutnya, dia tidak jadi datang karena sibuk atau malas. Yang ketiga ada berdasarkan kualitasnya. Proposisi positif atau afirmatif merupakan proposisi yang predikatnya membenarkan subjek. Misal, semua profesor adalah orang pintar. Nah, berarti di sini predikatnya membenarkan subjek, yaitu bahwa profesor itu adalah orang pintar. Selanjutnya adalah proposisi negatif. Merupakan proposisi yang predikatnya tidak mendukung atau membenarkan subjek. Contoh di sini yaitu tidak satupun tumbuhan memiliki kaki. Selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan kuantitasnya. Dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama adalah proposisi umum atau universal. Merupakan proposisi di mana predikat mendukung atau mengingkari semua subjek. Contohnya yaitu semua mahasiswa harus mengerjakan tugas dari dosen. Yang kedua adalah proposisi khusus atau partikular. Adalah proposisi di mana pernyataan khusus mengiyakan yang sebagian subjek merupakan bagian dari predikat. Misalnya, sebagian murid di SD adalah anak orang kaya. Nah, sebagian subjeknya di sini adalah maksudnya murid. Dan yang mengiyakan predikatnya itu adalah anak orang kaya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang bentuk-bentuk proposisi. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu proposisi bentuk A, E, I, dan O. Proposisi bentuk A menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Misal, setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Selanjutnya ada proposisi bentuk E menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Misal, setiap laki-laki bukan perokok aktif. Yang ketiga ada proposisi bentuk I, menyatakan bahwa sebagian subjek adalah predikat. Misal, sebagian mahasiswa adalah anak seorang pejabat. Yang terakhir yaitu proposisi bentuk O, menyatakan bahwa sebagian subjek bukanlah predikat. Contohnya di sini, sebagian mahasiswa bukanlah anak seorang pejabat. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika sangat terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.